Sejarah singkat Korps Kepolisian Perairan dan Udara. Korps ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Maret 1951. Isi surat keputusan itu adalah penetapan polisi perairan sebagai bagian dari kepolisian negara yang terhitung mulai 1 Desember 1950. Pembentukan polisi perairan direncanakan pada tahun 1948, namun upaya itu gagal karena adanya agresi militer Belanda kedua. Pembentukan polisi perairan akhirnya dapat dilaksanakan pada tahun 1950 setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di dalam konferensi Meja Bundar. Saat itu, Kepala Kepolisian Negara R.S. Sukanto menunjuk Kombes Pol R.P. Sudarsono sebagai Kepala Bagian Polisi Perairan pertama, menyusul terbitnya surat keputusan pada tanggal 14 Maret 1950 yang menetapkan bahwa kepolisian perairan menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari kepulauan, kemudian dibentuk Polisi Udara berdasarkan SK Perdana Menteri pertanggal 5 Desember 1956. Setelah itu, resmilah nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara. Kemudian pada tahun 1958, Polairut berubah menjadi Dinas Perairan dan Udara. Disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara. Dinas Perairan dan Udara diubah menjadi Korps Airut di bawah naungan Baharkam Polri. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi terbentuk pada tahun 1998, hasil dari validasi Satuan Polisi Perairan Polda Sumatera Selatan. Dit Polairut Polda Jambi hadir untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan Jambi. Saat ini kekuatan personel Dit Polairut Polda Jambi berjumlah 177 personel yang siap melaksanakan tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan Jambi. Mako Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi bertempat di tepian Sungai Batanghari Jambi. Mako Dit Polairut Polda Jambi berdiri megah dan tercatat sebagai Mako Polairut Polda termegah se-Indonesia. Selain Mako, Dit Polairut Polda Jambi memiliki 5 markas unit patroli yang tersebar di sepanjang Sungai Batanghari Jambi. Markas unit patroli ini berfungsi sebagai sarana singgah bagi personel kapal patroli yang sedang melaksanakan tugas. Dit Polairut Polda Jambi kini mempunyai sarana kapal patroli berjumlah 20 unit yang tersebar di perairan Sungai Batanghari hingga ambang luar perairan Jambi. Adapun jenis kapal patroli tersebut adalah kapal tipe C2 dan tipe C3. Belum lama ini, Dit Polairut Polda Jambi menerima kapal baru dari Korpolairut Baharkam Polri. Kapal patroli taktis ini berbahan material aluminium dan mempunyai 4 unit mesin dengan masing-masing daya mesin 300 horsepower dengan kecepatan maksimal 55 knot. Bidang Pembinaan Personel Dit Polairut Polda Jambi. Untuk menciptakan personel yang profesional, maka berbagai kegiatan pembinaan berupa pelatihan terus dilaksanakan, diantaranya pelatihan di bidang administrasi, pelatihan pilot drone, pelatihan SAR perairan, pelatihan Sispa Mako, serta pelatihan penanganan tindak pidana di perairan. Upaya pengawasan kepada personel juga dilakukan, melalui kegiatan Gaktiblin di lingkungan Polairut Polda Jambi. Selain itu, pembinaan keagamaan juga rutin dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan pembinaan rohani dan mental. Dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan, pelaksanaan patroli perairan rutin dilaksanakan oleh personel Dit Polairut, melalui kegiatan pemeriksaan dokumen kapal dan pemeriksaan muatan hingga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di perairan. Melalui udara, personel Dit Polairut bersama helikopter Polisi Udara BKO Polda Jambi melaksanakan kegiatan patroli udara guna memantau situasi Kamtibmas dan dalam rangka penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Salah satu tugas pokok Polairut adalah melakukan pembinaan masyarakat perairan, dengan menyambangi masyarakat pesisir dan perairan, memberikan himbauan-himbauan Harkamtibmas, mensosialisasikan kebijakan pemerintah, menjadi problem solving atas permasalahan warga pesisir serta memberikan bimbingan kepada masyarakat pesisir dan perairan Jambi. Dengan memiliki peralatan pertolongan dan penyelamatan yang memadai seperti drone dalam air, peralatan selam, serta peralatan SAR lainnya, Dit Polairut Polda Jambi bersinergi dengan potensi SAR yang ada, untuk melaksanakan pelayanan dalam bidang SAR terhadap korban bencana di perairan Jambi. Selama tahun 2025 ini, Dit Polairut Polda Jambi telah berhasil melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di perairan, diantaranya tindak pidana narkotika, penggagalan upaya penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling dan kayu gaharu, pelanggaran pelayaran dan illegal fishing. Dalam bidang pelayanan pendidikan, Dit Polairut Polda Jambi rutin menyambut kunjungan siswa-siswi Taman Kanak-kanak Kota Jambi,
Melalui kegiatan polisi sahabat anak, Dit Polairut memberikan pembelajaran edukasi, serta memperkenalkan tugas pokok Polairut kepada anak-anak usia dini. Selain itu, Dit Polairut Polda Jambi juga menyediakan fasilitas rumah baca bagi anak-anak di pesisir Kampung Laut Kabupaten Tanjab Timur. Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dengan semangat Power is for Service, Dit Polairut Polda Jambi gencar melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat perairan Jambi. Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, Dit Polairut Polda Jambi bersama-sama dengan masyarakat pesisir, melaksanakan kegiatan penanaman bibit jagung dan penebaran bibit ikan nila, serta pengembangbiakan biota laut jenis kepiting bakau, di pesisir Kuala Tungkal Kabupaten Tanjab Barat. Upaya mendukung program yang dicanangkan oleh Baharkam Polri, Dit Polairut Polda Jambi melaksanakan kegiatan berupa Polisi RW Perairan dan Pesisir, Sambang Nusa Presisi, Sapu Bersih Sampah, Kapal Perpustakaan Terapung, Kapal Klinik Terapung, Polisi Penolong. Wujud kepedulian Dit Polairut akan masa depan anak-anak dan remaja di Kampung Pulau Pandan Kota Jambi, Dit Polairut Polda Jambi hadir memberikan bimbingan keagamaan serta keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan anak-anak dan remaja di wilayah tersebut. Pembangunan monumen kapal patroli di Mako Dit Polairut Polda Jambi ini bertujuan untuk meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan Mako, berlokasi di tepian Sungai Batanghari. Monumen kapal patroli ini dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, sebagai sarana wisata dan edukasi bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-75 Polairut tahun 2025. Kegiatan perlombaan, kebersihan kapal patroli. Lomba layang-layang ceria di permukiman Pulau Pandan. Lomba olahraga air. Peresmian fasilitas rumah baca Bayangkara Bahari di pemukiman Pulau Pandan. Kegiatan ini juga disertai dengan kegiatan bagi-bagi sembako, pemeriksaan kesehatan dan penebaran bibit ikan lele di permukiman Pulau Pandan. Kegiatan Anjang Sana Purnawirawan dan Warakawuri Polairut serta menjenguk personel Polairut yang sedang dalam perawatan kesehatan. Melaksanakan bakti sosial lingkungan, dengan membantu membersihkan dan memberikan bantuan alat kebersihan kepada beberapa tempat ibadah di Kota Jambi. Untuk meningkatkan solidaritas dan sinergitas terhadap insan maritim Jambi, Dit Polairut Polda Jambi melaksanakan kegiatan olahraga bersama. Kegiatan ini disertai dengan aksi bakti kesehatan donor darah. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di perairan, Dit Polairut Polda Jambi melaksanakan kegiatan upacara tabur bunga di Sungai Batanghari Jambi. Dirgahayu Polairut ke-75. Bayangkara sejati, Polairut Polda Jambi.